Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hati-hati ya. Makanya saya kemarin sampaikan kan, kalau ada seorang laki-laki harus terpaksa dia kencing di urinoir itu yang memastikan bahwasanya itu terpaksa. Harusnya dia kalau kencing ya di kamar mandi saja. Ya. Tapi kalau memang kondisinya rame, ditunggu tidak keluar-keluar yang di kamar mandi, ya terpaksa di urinoir. Tapi memastikan bagaimana percikannya dengan kita mencipratkan air suci ke bagian depan tubuh kita untuk menghilangkan dari air-air kencingnya itu, maka ini merupakan perkara yang lazim harus dilakukan. Karena apa? Berjaga-jaga dari air kencing. Makanya air kencing itu sesuatu yang sifatnya najis. Dalilnya kita juga menjumpai bagaimana Rasulullah SAW ketika Nabi SAW pernah ada Arab Badui yang kencing. Ada Arab Badui kencing dia. Ada Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Ya, para sahabat marah-marah. Lalu lihatlah Nabi itu. Nabi itu kepada pelaku kemungkaran. Nabi itu bersikapnya dengan sikap yang luar biasa. Nabi tahu yang kencing ini Arab Badui yang tidak memiliki, yang tidak bisa disamakan dengan orang lainnya karena mereka tinggal di atas bukit. Ya. Maka Nabi ketika mendapati Arab Badui kencing di Masjid Nabawi yang saat itu belum berlantai kecuali pasir, Nabi nggak kemudian marah. Nabi membiarkan Arab Badui itu kencing. Itulah tingkat kelapangan dan kesabaran Nabi di dalam menghadapi sesuatu, walaupun itu salah. Tapi Nabi tahu cara bagaimana memperlakukan yang salah. Maka Arab Badui itu kencing. Setelah Arab Badui itu kencing, Rasulullah membiarkan. Dauhu, biarkan dia kencing. Sampai selesai, Nabi mengguyurkan bekas air kencingnya dengan segayung air. Berarti menunjukkan bahwasanya air kencing itu adalah sesuatu yang sifatnya najis. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya air kencing itu najis. Karena Nabi mengguyurnya dengan air setelah Arab Badui itu menyelesaikan kencingnya. Ya, setelah menyelesaikan kencingnya. Berarti itulah yang menjadikan kita harus hati-hati bahwasanya kencing termasuk perkara najis. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Orang yang akan ingin mendapatkan ridhonya Allah dan orang yang ingin mendapatkan dicintai oleh Allah dirinya, maka harus memperhatikan bagaimana kemudian kencing itu. Karena sesungguhnya kencing itu merupakan perkara najis. Ya. Itu yang kemudian kita jumpai. Beda dengan air khamr, alkohol. Khamr itu najis ataukah tidak? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara para ahli fikih. Tapi karena ada kaitannya dengan air kencing, saya sampaikan dulu. Ibu-ibu dan bapak, notaris muslim yang semoga Allah rahmati. Ibu dan bapak tahu ketika Allah mengharamkan khamr, para sahabat itu langsung merespon cepat ketika khamr itu diharamkan. Yang dilakukan oleh mereka adalah mereka langsung menuangkan khamr-khamr yang ada di dalam rumah mereka. Karena tradisinya orang dahulu pada zaman Rasulullah, tradisinya orang Arab dulu itu memang mereka itu peminum khamr. Itu tradisi sudah kultur. Makanya syariat pengharaman khamr turun sampai 4 kali. Tahapan sebelum akhirnya betul-betul diharamkan. Tapi ketika betul-betul diharamkan, para sahabat langsung merespon. Mereka kemudian langsung mengguyur, langsung membuang bagaimana air-air khamr yang mereka miliki di luar rumah mereka. Nah, sampai diterangkan dalam beberapa riwayat sampai jalan-jalan itu basah. Bukan dengan tetesan air hujan, tetapi jalan-jalan itu basah. Dengan membuangnya masyarakat pada saat itu, ketika masyarakat itu membuang khamr-khamr yang ada di dalam rumah mereka. Yang unik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat yang membuang khamr, air khamr itu mengguyurnya dengan air. Tidak sebagaimana ketika Rasulullah mendapati kencing Arab Badui di Masjid Nabawi. Maka Nabi kemudian mengguyurnya dengan air. Tapi ketika para sahabat di konteks kejadian yang lain, ketika mereka membuang isi khamr mereka, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengguyur bekas dari khamr itu dengan air bersih. Insya Allah ya. Nah, itu menjadi dalil sebagian para ulama bahwasanya khamr itu yang haram minumnya, tetapi bendanya dia tidak najis. Ini sebagian pendapat para ulama. Karena apa? Kalau khamr itu airnya najis,
Nabi sudah memerintahkan, hei kalian yang membuang air khamar, guyur ya air khamar itu dengan air bersih. Kalau memang khamar itu najis. Khamar itu najis secara perbuatannya, tetapi secara datnya khamar itu tidak najis. Menurut sebagian pendapat di antara para ulama. Jadi di sini kita paham. Yang pertama, yang termasuk najis yang disepakati para ulama adalah yaitu adalah kotoran manusia, yang termasuk kemudian ijma dan menurut kesepakatan para ulama najis itu adalah perkara air kencing. Nah, makanya pastikan berhati-hatilah terhadap air kencing. Karena walaupun setetes dua tetes, maka itu akan menghilangkan kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham ya, Allah jadikan kita kencing karena Allah ingin menguji apakah kita yang terbaik tidak ketika memberikan hukum ketika berhadapan dengan air kencing itu. Allah bisa nggak menghilangkan kencing dalam kehidupan kita? Bisa. Penduduk surga itu nanti tidak kencing. Tapi kenapa kita di dunia ada kencing? Karena Allah menguji kita. Berhati-hati tidak dengan air kencing itu. Karena kehidupan kita kan semua ujian. Air kencing kita ujian, mata kita ujian, telinga kita ujian, BAB kita ujian. Di antara ujian itu adalah bagaimana kita mempraktekkan hukum yang Allah syariatkan terhadap setiap apapun yang ada di hadapan kita. Salah satunya air kencing. Dan itu adalah perkara najis. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang sepakati kotoran manusia dan kencing itu najis. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara perkara yang menjadi najis itu adalah al-madi. Ada al-madi, ada al-wadi. Al-madi itu adalah ma'un taqiq li zauj yakhruju inda syahwah kal mula'abah au tudkarul jima' au iradatihi wala yakunu dafikan wala yuqibuhu futur wa rubbama la yuhisu bi khurujihi wa yakun lirrajul wal mar'ah wa hiya fin nisa'i aktsar wa huwa najisun atau najasun bi ittifaqil ulama. Yang ketiga termasuk perkara najis itu adalah yaitu madi. Madi itu apa sih Ustaz? Madi itu adalah sebuah cairan yang keluar ketika ada dorongan syahwat dan biologis dalam diri seseorang. Entah karena pendahuluan ketika akan sebelum berhubungan foreplay, ataupun ketika dia mengingat tentang peristiwa jima yang ada, dia bayangkan bersama dengan suaminya atau istrinya, yang menyebabkan keluarnya cairan tersebut. Cairan madi bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan, ya, tetapi kepada perempuan lebih banyak. Ya. Maka kemudian air madi ini berbeda dengan air mani. Air madi ini dia tidak kental, tetapi kemudian agak sedikit encer. Wala yuqibuhu futur, dan tidak menyebabkan lemas. Beda dengan air mani. Air mani itu kental dan menyebabkan lemas setelah keluarnya. Beda dengan madi. Dan ini kebanyakan menimpa kepada para wanita. Dan ini termasuk najis. Ya, air mandi itu kayak gimana sih Ustaz? Mungkin banyak yang masih bingung. Jadi cairan yang keluar cairan yang keluar karena dorongan sebuah syahwat. Entah karena sedang dia berjumpa dengan istrinya dan suaminya, ataukah disebabkan karena dia teringat kepada suaminya atau istrinya. Ketika mengingat percumbuhan itu, lalu kemudian terjadinya dorongan syahwat. Itu yang disebut dengan mandi dan itu najis. Ya, makanya di sini kita harus paham ya, Masya Allah. Ini karena Allah tidak malu terhadap kebenaran, ya kita harus sampaikan ini termasuk salah satu hal yang dikategorikan sebagai najis. Ya. Nah, makanya Masya Allah, ini sekaligus pula kita bicara hukumnya seorang wanita ditinggal suami. Makanya Masya Allah ya, wanita itu kalau ditinggal suami, sebaiknya jangan lebih dari 6 bulan untuk menjaga kebaikan dalam masalah agama dan kebaikan dalam masalah syahwat supaya tersalurkan dengan cara yang benar. Ada sebuah kisah nyata ini tentang masalah ini. Umar bin Khattab itu beliau pernah survei ke penduduk Madinah. Beliau survei ke penduduk Madinah, lalu tiba-tiba pada satu rumah beliau mendengar sebuah syair didendangkan oleh seorang wanita. Isi dalam syair itu adalah, kalaulah bukan karena takutku kepada Allah, kalaulah bukan karena takutku kepada Allah, maka pastilah ranjang ini sudah bergoyang. Maka Umar bin Khattab kaget dengan syair yang didendangkan wanita ini. Ya. Pagi harinya, Umar bin Khattab tanya kepada orang di sekitarnya,
siapa yang berdiam diri pada rumah tersebut. Disebutkanlah bahwasanya nama sahabat wanita itu Ummu Fulanah binti Fulan. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya, apakah dia punya suami? Punya. Suaminya pergi kemana? Suaminya sedang melaksanakan tugas, yaitu adalah berjihad. Belum pulang. Lalu kemudian Umar bin Khattab mikir, oh karena suaminya pergi. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat wanita. Lalu ditanya, berapa normalnya seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya? Lalu para wanita itu mereka menjawab apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Para wanita mampu menjaga kenormalan ditinggal oleh suaminya dalam urusan biologis, yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Selebih dari 6 bulan itu perkara besar dan perkara berat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab langsung memberikan sebuah keputusan khalifah. Keputusan khalifahnya itu apa? Beliau lalu kemudian menyampaikan dalam keputusan khalifah itu bahwasanya setiap orang yang mendapatkan tugas untuk berperang tidak boleh lebih dari 6 bulan. Ya, yaitu kemudian 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang, kemudian perangnya adalah 4 bulan. Nah, itu menjadi salah satu hukum yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Nah, disinilah kemudian kita akhirnya paham ya, berarti madi itu termasuk sesuatu yang sifatnya najis. Ya. Termasuk kemudian yang keempat yang termasuk najis adalah al-wadi. Al-wadi itu apa? Ma'un abiyad sakhinun yakhruju ba'dal baul. Yaitu adalah cairan yang keluar setelah kita kencing. Ada orang kencing, tidak sabar dia langsung narik celananya, kemudian dia baru membuka pintu kamar mandinya, keluar cerot. Nah, itu najis. Itu namanya adalah al-wadi. Dan itu najis. Itu ittifaq di antara para ulama, itu najis. Makanya di dalam kita kencing itu ada seninya kan, kita kencing itu bagaimana jangan langsung terburu-buru, kita disunahkan menekan dengan agak batuk supaya menekan dari keluarnya wadi itu, supaya betul-betul bersih. Biasanya banyak orang laki-laki yang meremehkan al-wadi karena dia tidak tahu bahwasanya itu bagian dari kencing yang belum tuntas. Dia kencing, selesai, langsung ditarik celananya, keluar, baru jalan 1 langkah keluar dari kamar mandi, keluar ceret. Nah, itu termasuk najis. Dan hilang kalau sudah kena itu, ya hilang kesucian dirinya. Itu yang menjadikan kita harus mandi. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.